Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiorenza Indrasisar dari kelas 11 IPA D. Nah, kali ini saya akan membahas tentang materi hormon bersama teman-teman yang akan saya undang untuk ikut membahas materi ini. Oke, kita lanjut dengan perkenalan dengan kakak-kakaknya ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurfandini Ramadhani, absen 24 dari kelas 11 IPA D. Oke, perkenalkan nama saya Putri Rahayu Wanita Sari, kelas 11 IPA D, absen 28. Baik, perkenalkan nama saya Citra Fadila dari kelas 11 IPA D, nomor absen 8. Oke, terima kasih atas kakaknya yang sudah memperkenalkan diri kepada teman-teman yang ada di rumah. Oke, langsung aja kita bahas ya pertanyaan-pertanyaannya. Oke, usia kan terdapat banyak sekali hormon-hormon ya. Nah, yang kita pengen tahu banget itu tentang hormon hipofisis anterior, intermedia, dan posterior. Nah, apa sih pengertian dan contoh-contohnya dari hormon tersebut? Silakan dijawab, Kakak. Oke, saya akan menjawab. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya ya, Kak Vio. Nah, di manusia itu terdapat sebuah hipofisis. Nah, si hipofisis ini merupakan kelenjar yang berukuran kecil, bentuknya itu oval, melekat di bagian dasar hipotalamus otak. Hipofisis ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu lobus anterior, intermedia, dan lobus posterior. Nah, si lobus anterior ini memiliki hormon yang dihasilkan, yaitu hormon pertumbuhan. Nah, fungsinya itu untuk mengendalikan pertumbuhan dan perbanyakan sel-sel tubuh. Contohnya seperti pertumbuhan tulang dan pertambahan massa otot. Nah, yang kedua yaitu hormon perangsang tiroid. Fungsinya itu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sel-sel. Yang ketiga yaitu FSH. FSH yaitu fungsinya untuk merangsang spermatogenesis, folikul ovarium, dan hormon estrogen. Selanjutnya yaitu LH. LH fungsinya yaitu menstimulasi pembentukan progesteron. Nah, hormon yang selanjutnya yaitu dihasilkan hipofisis intermedia, yaitu MSH fungsinya yaitu untuk pembentukan pigmen dan penyebaran sel-sel penghasil pigmen atau melanosit. Nah, selanjutnya hormon lobus posterior yaitu ADH fungsinya untuk mencegah urin itu keluar dengan jumlah yang sangat banyak. Oke, itu Kak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin cukup untuk jawabannya. Lanjut aja kita ke pertanyaan nomor kedua ya. Nah, kita tahu tentang kelenjar tiroid dan paratiroid. Nah, kondisi apa aja sih jika hormon tiroid dan paratiroid ini meningkat? Silakan dijawab pertanyaannya. Oke, saya akan menjawabnya. Nah, apabila kondisi penyakit salah. Bisa kayak Gue gitu? dipotong aja. Kamu nggak apa lanjut aja? Nah, oke, saya akan jawab. Apabila hormon tiroid itu meningkat, maka akan menimbulkan gejala jantung berdebar, seperti tangan gemetar, dan berat badan akan turun drastis. Nah, jika yang paratiroid itu meningkat, maka akan menyebabkan peningkatan kadar kalsium di dalam darah. Kondisi ini dikenal dengan nama hiperkalsemia. Oke, Kak, sudah. Terima kasih atas penjelasannya, Kak. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Ini ada juga kelenjar adrenal dan pankreas ya. Nah, pertanyaannya, apa sih yang akan terjadi pada proses pencernaan makanan jika pankreas tidak berfungsi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jika kelenjar pankreas tidak berfungsi dengan baik, maka pankreas akan menghasilkan glukosa yang berlebih karena hormon glukagon yang dihasilkan pankreas berfungsi meningkatkan penguraian glukogen hati menjadi glukosa sehingga kadar gula darah meningkat dan sintesis glukosa dari sumber non-karbohidrat dalam hati. Dan
akan menyebabkan penyakit-penyakit seperti diabetes mellitus. Iya. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Dan kita pengen tahu banget nih tentang adrenal. Mengapa sih kelenjar adrenal itu disebut dengan kelenjar anak ginjal? Baik, adrenal disebut dengan kelenjar anak ginjal karena kelenjar adrenal sendiri terletak di kutub atas ginjal, berwarna kuning, dan tertanam pada jaringan adiposa. Kelenjar adrenal terdiri dari korteks dan medula. Kelenjar ini menghasilkan hormon seperti adrenalin dan noradrenalin. Kelenjar adrenalin berfungsi untuk meningkatkan frekuensi jantung, metabolisme, dan konsumsi oksigen, serta noradrenalin meningkatkan tekanan darah mellitus otot jantung. Nah. Ya, terima kasih penjelasannya. Lanjut juga ke pertanyaan keempat ya. Nah, di sini tuh kan ada ovarium, testis, dan plasenta ya. Itu kan tiga tersebut itu kayak berhubungan dekat, saling berhubungan dekat kan. Nah, apa saja sih perbedaan dari tiga tersebut? Perbedaan dari ovarium, testis, sama plasenta? Silahkan dijawab pertanyaannya, Kak. Baik, mungkin ovarium, testis, dan plasenta. Ovarium itu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, dan testis menghasilkan hormon testosteron, dan plasenta sendiri menghasilkan gonadotropin, koroin, estrogen, progesteron, dan somatotropin. Seperti itu, Kak. Oke. Nah, di sini juga ada timus. Timus itu fungsi dasar dari hormon timus itu apa aja sih? Timus menghasilkan timosin untuk mengendalikan perkembangan sistem imun. Karena dalam timus untuk perkembangan sistem imun, timus menghasilkan sel darah putih yang disebut limfosit T atau LT. Seperti itu, Kak. Oh, gitu ya. Jadi kita banyak tahu tentang materi hormon-hormon yang ada di manusia. Nah, selanjutnya ini tadi kan udah penjelasan ya tentang hormon-hormon. Kan yang kita perhatikan di dunia nyata nih, ada nggak sih kira-kira gangguan hormon tersebut? Oke, di sini aku akan jawab pertanyaan terakhir. Nah, aku bakal kayak kasih contoh salah satu artis yang terkena kelainan hormon, yaitu Ucok Baba. Ini itu ya untuk edukasi, bukan untuk ujaran kebencian atau apapun. Jadi ini Ucok Baba, dia itu kayak ukuran tubuhnya itu nggak kayak orang dewasa pada umumnya. Dia kayak mengalami kekerdilan, di mana kekerdilan ini disebabkan oleh kelainan akondroplasia, yaitu kelainan genetik yang menyebabkan kekerdilan. Nah, akondroplasia ini merupakan suatu kelainan genetik yang mengakibatkan orang dengan yang mengidap akondroplasia ini bertubuh pendek. Nah, tapi ukuran badan mereka itu tetap normal, cuman untuk ukuran tangan dan kaki itu mereka tuh pendek gitu. Selanjutnya, untuk hal yang nyebabin akondroplasia ini masih belum diketahui dengan jelas. Cuman, gimana akondroplasia ini terjadi, itu karena adanya mutasi pada gen FGFR3. Nah, apa sih gen FGFR3 ini? Jadi, gen ini tuh adalah gen yang menginstruksikan tubuh kita nih untuk membuat protein yang diperlukan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang. Mutasi pada gen FGFR3 ini menyebabkan protein menjadi terlalu aktif, sehingga mengganggu perkembangan tulang normal. Nah, pada perkembangan awal janin, sebagian besar kerangka tubuh kita itu terdiri dari tulang rawan yang lunak.
Nah, dari tulang lawan yang lunak ini, sebagian besar tulangnya berubah menjadi tulang sejati yang keras. Namun berbeda untuk mungkin yang mengidap akondroplasia ini, karena kebanyakan tulang rawan mereka itu nggak berubah jadi tulang sejati. Jadi kayak mereka ukurannya itu nggak bisa bertumbuh lah istilahnya untuk ukuran tangan dan kaki mereka. Itu. Oke, terima kasih penjelasannya dari Kak Nabila. Nah, mungkin itu aja ya pertanyaan dari kita semua. Sudah menjawab kekepoan dari diri kita yang pengen tahu banget tentang hormon itu. Ya, nah, Mungkin itu kita aja. akhiri. Kenapa? Mungkin itu aja. Kak Nabila? Mungkin itu aja. Oh, iya. Oke, kita akhiri saja dari podcast kali ini. Mungkin teman-teman dari rumah bisa merangkum dari materi yang kakak sampaikan. Dan semoga materi ini bisa nyambung di otak kalian. Gitu. Oke, terima kasih atas kakak-kakaknya yang sudah ikut berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak buat kakak-kakaknya. Ya, terima kasih juga untuk Kak Vio yang sudah memandu dari awal sampai akhir. Ya, Terima kita kasih. akhiri. Masih Kita Kak akhiri ya. Vio. Iya, kita akhiri ya teman-teman. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.